God bless you all, Tuhan memberkati. Silakan bisa duduk. Thank you guys semuanya yang melayani, thank you. Haleluya. Ya, haleluya. Silakan anak-anak kita boleh ikut sekolah minggu ya. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan saudara boleh berada di rumah Tuhan. Welcome to the house of God. Ya. Praise the Lord, dan semua rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming juga. Tuhan memberkati dan hadirat Tuhan juga menjamah saudara di tempat Anda berada. Praise the Lord, praise the Lord. Haleluya. Haleluya ya. Kita bersyukur anak-anak kita ya. Kita boleh melihat anak-anak bertumbuh di rumah Tuhan. Ya, mencintai rumah Tuhan. Ya, dan boleh mengenal Tuhan. Karena itu satu-satunya harta yang orang tua bisa berikan yang the best buat anak-anak kita. Yaitu iman, pengharapan dan pengenalan akan kasih Tuhan. Karena uang, harta bisa tidak ada. Tetapi iman, pengharapan dan pengenalan akan kasih Tuhan tidak bisa diambil. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Saya berterima kasih kepada seluruh orang tua yang dengan setia membawa anak-anaknya untuk ke rumah Tuhan. Ya. Gak gampang, kadang-kadang namanya anak-anak bisa rewel, bisa sakit dan sebagainya ya. Tapi Anda berusaha untuk membawa mereka ke rumah Tuhan, memperkenalkan kasih Tuhan kepada anak-anak dan mencintai rumah Tuhan. Thank you seluruh orang tua ya. Praise the Lord. Dan juga Anda calon-calon orang tua, nanti satu hari Anda diberkati dengan anak. Jangan sampai gara-gara anak saudara malah enggak setia ke rumah Tuhan dengan berbagai alasan. Tapi kita mau mencintai rumah Tuhan dengan segala kesibukan luar biasa ya. Kecuali sakit, kecuali betul-betul enggak bisa, biarlah kita bawa anak-anak kita mengenal kasih Tuhan di rumah Tuhan. Bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Praise the Lord. Saudara, ini kita boleh bersyukur 2 bulan sudah lewat. Januari, Februari, dan ini adalah minggu pertama di dalam bulan Maret. Kita boleh mulai melihat tadi bunga-bunga yang mulai berkembang ya. Dari bunga yang kecil sampai bunga yang besar. Dan ada jenis sakura yang sudah tumbuh ya. Jadi ume, dan ada jenis sakura yang lain sudah mulai bertumbuh. Berapa minggu, 2 minggu lalu pastor pergi ke satu tempat melihat keindahan Tuhan di satu tempat ya. Kurang lebih 2 jam dari Tokyo, melihat sejenis bunga sakura di atas bukit, luar biasa indahnya ya. Nah, saya berharap perjalanan hidup kita, saudara bisa melihat juga the beauty of the Lord, keindahan daripada kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi pemazmur berkata, bukakan mataku supaya aku bisa melihat keindahan Tuhan. Open my eyes that I may see the beauty of the Lord. Keindahan, keagungan Tuhan. Dan alam ciptaan ini termasuk bunga-bunga yang berwarna-warni yang luar biasa ini. Kalau hati kita terbuka akan Tuhan, adanya pencipta di dunia ini. By the grace of God kita akan bertumbuh mengenal keindahan Tuhan. Ya. Haleluya, praise the Lord. Segala alam, karena firman Tuhan berkata di Mazmur juga bahwa alam ciptaan ini menceritakan tentang Tuhan. Jadi kita bisa melihat dan mendengar cerita Tuhan dari alam yang kita lihat ini saudara. Kemegahan cakrawala di udara ya. Sampai sekarang orang berusaha menemukan bintang-bintang, galaksi-galaksi yang semakin canggih teknologi, semakin mereka kaget. Ternyata pengetahuan mereka terbuka lagi lebih jauh lagi ya. Karena semua alam ciptaan seharusnya kalau kita belajar, kita percaya itu menceritakan keindahan dari Tuhan, termasuk bunga-bunga yang Tuhan ciptakan dengan ajaib, musim demi musim berganti.
adalah melihat keindahan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah, dalam bulan ini kita diberikan tema 1 bulan ini dalam bahasa Inggris, Stepping into the Promise. Nah, kenapa kalau tema-tema IFGF dari gereja selalu dalam bahasa Inggris? Karena kita ada di 45 negara mungkin ya. Bukan cuma orang Indonesia, kita ada Afrika, dari berbagai suku di Afrika. Ya. Kita ada berapa ratus gereja di Afrika, orang Afrika. Ya. Kita ada gereja di Pakistan dengan berbagai bahasa di sana, di Nepal, di negara-negara lain ya. Jadi juga dalam yang berbahasa Inggris. Jadi kita pakai tema kita untuk rekan-rekan jemaat hamba Tuhan di Jemaat Kristus IFGF di dunia ini bisa tahu ya tentang temanya. Stepping into the Promise. Melangkah untuk memasuki perjanjian dengan Tuhan. Untuk menikmati janji-janji Tuhan. Tahun ini kita akan banyak membahas kitab Yosua. Ya. Kitab Yosua di dalam firman Tuhan, kitab di mana Tuhan memerintahkan Yosua sebagai pengganti dari Nabi Musa untuk melanjutkan rencana Tuhan untuk mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan dan menikmati kebaikan Tuhan di situ. Ya. Nah, Alkitab mengatakan di pasal 3, kita lihat pasal 3 dari ayat 1 sampai 7 sebagai perikop yang kita akan bahas dalam khotbah hari ini. Stepping into the Promise. Melangkah masuk, memasuki dan mengalami janji-janji Tuhan. Ya. Nah, kita belajar bagaimana mereka siap-siap mempersiapkan diri untuk memasuki tanah perjanjian, untuk mengalami janji Tuhan dan menikmati janji Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan di tanah Kanaan bagi orang Israel. Nah, kita belajar setiap kita ada janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Ada tugas-tugas dari Tuhan setiap daripada kita. Karena itulah kita mau belajar memasukinya dan mengalaminya dan menikmati janji Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 1 kita mulai baca. Nah, pembahasannya cuma sampai ayat 7 ya. Yosua bangun pagi-pagi, lalu Yosua dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Dan bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Jadi kalau Anda bisa membayangkan peta tanah Kanaan dengan laut mati, dengan di utaranya ada Danau Galilea, dari Danau Galilea sampai laut mati ada sungai yang terkenal namanya Sungai Yordan. Ya. Nah, itu membelah dari atas sampai ke bawah. Nah, jadi dibagi dua, ada belahan barat, ada belahan timur dari Sungai Yordan. Nah, orang Israel pada waktu itu terakhir mereka berkemahnya di daerah namanya Sitim. Sitim itu sebelah timur dari Sungai Yordan, ada di wilayah timur. Nah, Sitim sekarang ini menjadi wilayah negara Yordania. Jadi kalau Anda satu hari berkunjung ke tanah suci istilahnya ya, Holy Land, pergi ke sana, kalau melewati negara Yordan, di situ ada termasuk di dalamnya wilayah Sitim. Nah, Sitim itu kurang lebih sekitar 8 km dari Sungai Yordan ke arah timur. Ya. Itu terakhir Yosua dengan orang-orang Israel kurang lebih 1,5 juta orang sampai 2 juta orang berkemah di wilayah sana. Untuk menunggu instruksi Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, mereka
berangkat dari Sitim dan sampai ke pinggir sungai Yordan ya. Dan mereka bermalam di sana. Sebelum menyeberang mereka bermalam. Nah, menantikan. Ayat 2, setelah lewat 3 hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Ternyata untuk menyeberangnya mereka nggak cukup cuma 1 malam beristirahat di sana. Mereka harus tunggu 3 hari. Mereka dicek keadaan semuanya termasuk pasukan-pasukannya dicek semua. Dilihat, diperlengkapi, disiapkan. 3 hari lamanya mereka berada di sana. Untuk menunggu, menantikan perintah Tuhan. Jadi untuk melangkah, memasuki dan menikmati janji Tuhan, kita harus belajar yang namanya berdiam diri atau menunggu atau jangan tergesa-gesa. Ya, belajar menanti. Ya. Mereka nggak bisa begitu nyampe malam tidur besoknya langsung berangkat. Dah. Mereka butuh 3 hari, mereka menantikan lagi. Mereka tidak tergesa-gesa menunggu petunjuk selanjutnya. Ayat 3, kemudian setelah 3 hari lewat, Yosua dengan orang-orang yang mengatur pasukannya memberi perintah. Ayat 3, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi kita lihat setelah itu, setelah hari ketiga datang petunjuk Tuhan bahwa Tuhan bilang nanti kalau mereka melihat tabut perjanjian Tuhan, mereka harus siap-siap berangkat dan mengikutinya. Mengikuti arahan daripada tabut itu. Nah, di dalam perjanjian lama yang disebut tabut perjanjian itu semacam kotak, saudara. Ya, semacam kotak dan gambaran maksud daripada tabut perjanjian Tuhan itu adalah Tuhan berjanji akan hadir di tengah-tengah umatnya. Jadi tabut itu menggambarkan hadirat Tuhan, menggambarkan petunjuk Tuhan buat bangsa Israel di dalam perjalanan mereka dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Nah, di situ dan dikatakan yang diangkat para imam yang memang suku Lewi. Jadi mereka mengangkat tabut itu. Tabut itu semacam kotak, saudara. Mungkin ukurannya 1 meter kali 1 meter, dilapisi dengan emas. Di dalamnya ada kayu-kayu yang luar biasa tebalnya yang bagus sekali, dilapisi dengan emas. Nah, itu berat dan mereka harus gotong beberapa orang ya. Nah, harus dipinggul di sini. Diangkat begitu. Dan yang mengangkat juga harus dari suku Lewi, nggak boleh yang lain. Harus para imam dan itu mereka dari suku Lewi. Dan Alkitab mengatakan suku Lewi itu dipilih oleh Tuhan sebagai suku yang boleh mengangkat tabut Tuhan, hadirat Tuhan. Ya. Nah, saudara, tahukah kita dalam perjanjian baru, saudara sebagai orang Kristen, Alkitab mengatakan Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Haleluya. Sesungguhnya pada waktu kita menjadi orang Kristen, saudara, kita ini bukan sekedar karena saudara mau jadi Kristen, tetapi kasih karunia Tuhan memanggil saudara untuk percaya. Jadi kalau dilihat begini, saudara dan saya ini orang-orang pilihan semua. Orang-orang pilihan Tuhan. Seperti perjanjian lama, Tuhan memilih suku Lewi yang boleh mengangkat tabut Tuhan. Gambaran dari hadirat Tuhan. Di perjanjian baru, saudara dan saya punya privilege, punya kesempatan untuk boleh menjadi orang-orang yang mengangkat atau menghadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi Tuhan mau hadiratnya mengalir, berada bersama-sama kita di rumah tangga kita,
di pekerjaan kita, di sekolah kita, di bisnis kita, dimanapun kita berada, Tuhan ingin hadiratnya itu hadir di tengah-tengah. Karena ketika hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, ada petunjuk, ada damai sejahtera, ada kekuatan. Haleluya. Saudara, petunjuk yang di sini diberikan adalah ketika engkau melihat tabut itu, berangkat dan ikuti. Saudara dan saya, kita sebagai orang Kristen ini bukan sekedar ikut imannya orang tua kita. Kalau saudara datang lahir dari keluarga Kristen, puji Tuhan. Tapi pastikan iman saudara bukan karena orang tua saya Kristen. Saya berharap saudara ikut Tuhan bukan karena orang tua, tetapi karena Anda mengalami jamahan Tuhan. Dan ikut Tuhan. Ya. Nah, waktu Tuhan katakan kalau engkau melihat hadirat itu, ikut Tuhan. Jadi orang Israel bukan sekedar ikut perintah Musa, ikut perintah Yosua, tapi ikut mengikuti hadirat Tuhan yang ada di dalam tabut itu. Ikut sama-sama. Kemana tabut itu melangkah, ikuti. Ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Firman Tuhan bilang, tapi jangan dekat-dekat. Karena ingat, 1,5 juta sampai 2 juta orang tuh ngumpul, saudara. Kalau terlalu dekat nanti yang belakang gak bisa ngelihat. Bisa ngerti, saudara? Nah, agak jauh, ada 2000 hasta. 2000 hasta itu kurang lebih 900 meter. Jadi 900 meter. Nah, itu di bawah itu. Jadi semuanya supaya fokus. Semakin jauh kan semakin fokus. Kalau Anda melihat bintang itu semakin jauh, Anda fokus gitu kan. Nah, Tuhan mau kita fokus. Itu maksudnya ada jarak itu supaya kita ini fokus, tertuju. Dan bersama-sama kita mengikutinya, fokus. Maksudnya dikasih tahu nih, kenapa jangan mendekat? Ada jarak, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan mana yang harus kamu tempuh. Kalau terlalu kuradet nggak bisa ngelihat, saudara. Kalau terlalu dekat ini ribuan jutaan orang ada di sana nggak kelihatan. Jadi ada jarak 900 meter supaya kita fokus. Fokus. Supaya tahu jalan mana yang harus ditempuh. Tuhan ingin hadiratnya itu menolong saudara dan saya untuk mengambil jalan-jalan dalam kehidupan ini. Ya. Dan Tuhan kasih tahu. Kenapa Tuhan mau mereka itu tahu jalan-jalan harus ditempuh? Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara, semua daripada kita belum pernah berjalan di esok hari. Kita belum pernah semuanya. Kita cuma jalan sekarang ini. Atau jalan yang kemarin. Jalan yang sebulan yang lalu. Jalan yang 10 tahun yang lalu kita lewati. Tapi besok kita belum tahu. Minggu depan kita tidak tahu. Bulan depan kita tidak tahu. Tahun depan tidak tahu. Nah, hanya Tuhan yang tahu. Karena dia adalah awal dan akhir. Dia ngerti. Dia sudah melihat hari esok yang akan kita lewati. Hanya dia yang tahu, saudara. Karena itulah kita harus ikut Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Dituntun oleh Tuhan. Nanti saya beritahu bagaimana tuntunan, bagaimana Tuhan memberikan kita tuntunannya di perjanjian baru. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Kenapa kita, anak-anak kita ajar dari kecil untuk berdoa, untuk minta tolong sama Tuhan. Karena anak-anak kita tidak tahu mesti bagaimana. Sudah lulus SD, SMP, mereka belum pernah lewat. Kita ajarin berdoa. SMP, SMA,
Mereka belum pernah lewati SMA, kita ajak mereka untuk bisa berkenalan dengan Tuhan, minta tolong Tuhan. Sampai kuliah. Saudara, nanti semuanya by the grace of God, semuanya nanti Anda yang memang menikah dan dari umur sudah siap semua untuk punya anak. Punya anak nanti. Kalau anak itu sudah besar, kemudian mereka memilih sekolah ke luar negeri. Deg-degan loh saudara. Apalagi yang perempuan ya. Saya tahu nih Pak Aming dengan Ibu Elis ini mau melepaskan putrinya ya. Deg-degan enggak? Ya, Pak Aming ya. Deg-degan enggak, Bro? Ya, apalagi anak gadis cantik, enggak ada yang kurang, pinter. Bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang lumayan. Enggak ada yang kurang. Deg-degan mau ngelepasin anak. Tapi memang harus dilepas. Enggak bisa dipegang terus. Karena kita bukan Tuhan. Ya, paling kita berdoa bahwa satu hari dia boleh menemukan jalan Tuhan. Jadi memang didoakan aja. Dipercayain sama Tuhan bahwa dia akan menempuh jalan Tuhan. Amin. Ikut Tuhan ya. Bukan cuma sekedar hore gua lari dari orang tua, gua bebas sekarang. No. Kamu keluar supaya kamu bisa menemukan jalan Tuhan. Ya, haleluya. Nah, saudara, kenapa kita selalu meminta pertolongan Tuhan? Kalau sebagai orang Kristen kita mau menikah, kita minta diberkati. Kenapa saudara? Karena Anda yang belum pernah nikah, Anda belum pernah jalan pernikahan. Kita enggak tahu jalan pernikahan itu apa. Makanya selain di counseling, juga kita minta diberkati, kita minta Tuhan yang nuntun. Karena sebagai single Anda mau menikah, Anda belum pernah tuh menjalani pernikahan. Kita butuh. Oh by the way, make sure barang saudari banyak yang muda, sudah cukup umur untuk mungkin relationship, untuk satu hari mungkin mau persiapan nikah. Make sure ya, jangan mendadak. Pastor, Februari Sakura bagus, saya mau nikah. Please jangan duit. Ya. Kasih tahu jauh-jauh hari. Kalau di IFJF minimum 6 bulan sebelum pernikahan dijalankan sudah selesai konselingnya. Karena konseling itu banyak. Kenapa banyak? Karena pernikahan tidak mudah. Kita harus siapkan. Nah kalau di Tokyo karena keadaan dan sebagainya, saya kasih diskon 4 bulan. Lumayan ya 4 bulan ya, harus ya. Jadi please jangan datang sama saya. Oke Pastor, Sakura bagus ya, saya mau nikah di bulan Sakura di bawah pohon. Boleh sih menikah di bawah pohon saudara ya. Tapi ngomong sama saya tahun lalu supaya kita bisa siapin. Amin ya. So jadi kasih tahu nih sekalian memberitahu calon-calon ini ya, pasangan-pasangan atau Anda yang mungkin satu hari berpikir ya, jangan dadakan. Kita harus siapin. Marriage is wonderful. Walaupun kita tidak tahu Anda single, ke depan itu tidak tahu, saya kasih tahu menikah itu wonderful. Tetapi menikah itu juga tidak mudah. Tanya aja yang sudah nikah semua nih. Ya, Anda ngobrol tuh dengan om, tante, kakak ya yang sudah nikah duluan 5 tahun, 10 tahun, cerita mereka nggak gampang. Sangat nggak gampang. Nah, karena itulah kita sejak awal daripada satu pernikahan kita minta Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengarahkan dan kita harus mau ikut ya. Kalau nggak mau ikut ya mau diapain? Ya. Nah, kita harus mau ikut supaya kita mengalami janji-janji Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan di dalam hal-hal yang kita belum pernah lalui. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Kalau Anda mau pindah balik ke Indonesia, ini satu perjalanan lagi. Mungkin bahkan tinggal di kota lain. Berdoalah, pastikan pindah kota di Jepang ini, pindah kerja.
Sesuatu yang baru belum Anda pernah lalui, minta petunjuk dari Tuhan. Apakah ini jalan Tuhan? Karena hanya Tuhan yang tahu di depan itu. Makanya Tuhan bilang, ikut, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Kemudian ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kemudian kita lihat yang berikut saudara, dalam persiapan untuk memasuki stepping into the promise of God, melangkah mengalami janji-janji Tuhan, pastikan juga kita belajar menjaga kekudusan. Hidup kudus. Hidup kudus itu pertama-tama berhenti dari hal-hal yang kita tahu tidak benar. Atau sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Berhenti dan menjauh. Yang kedua, hidup kudus itu cara berpikir kita diubah. Ya. Hidup dalam pertobatan, cara kita berubah. Pikiran kita berubah. Kita belajar untuk mengutamakan Tuhan. Kita belajar untuk mencari yang disebut, Yesus berkata, carilah perkara kerajaan sorga. Cari hal-hal yang berkenan sama Tuhan. Kalau di hati kita mau melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu, sudah tidak damai sejahtera, jangan dilakukan. Kalau kita tahu itu sudah salah, tinggalkan, lari dari situ. Ikut jalan Tuhan. Ikut, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Besok itu jalan yang belum pernah kita lalui. Kehidupan yang belum pernah kita jalani. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan rencananya, ada mujizat di dalam perjalanan kita. Namun Tuhan minta kita belajar untuk hidup kudus. Hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga rencana Tuhan di esok hari yang sudah disiapkan, mujizatnya, anugerahnya kita bisa alami. Kuduskanlah dirimu sebab besok berbicara sesuatu yang belum pernah kita alami. Ternyata Tuhan sudah siapkan perbuatan yang ajaib. God is good karena dia yang melihat ke depan. Hanya dia tahu. Dan kalau saudara dan saya belajar mengikuti Tuhan, kehendak Tuhan belajar. Dan belajar menjaga kekudusan, belajar menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Percayalah, dalam perjalanan hidupmu ada mujizat-mujizat yang Tuhan siapkan di depan kita. Sebaliknya saudara, banyak mujizat yang tadinya Tuhan siapkan. Tetapi karena kita tidak hidup kudus, karena kita tidak hidup benar, kita tidak bisa alami. Kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Haleluya. Kenapa? Sebagai young people dalam pacaran, di dalam persiapan marriage, kenapa diajarkan jaga kekudusan, jaga kekudusan? Kenapa saudara? Karena ada mujizat di dalam pernikahanmu. Haleluya. Anda akan ngalami ketika Anda menjalani persiapan itu. Tapi kalau dalam persiapan pernikahan banyak hal-hal dosa dilakukan, Anda menghalangi berkat Tuhan yang luar biasa di depan itu. Haleluya. Kuduskanlah dirimu, diri kita. Percaya bahwa esok hari sesuatu yang kita akan jalani ke depan, Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Ayat 6. Dan para imam itu, kepada para imam itu Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberang di depan bangsa ini.
Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Saya ulangi lagi, ayat ini menarik. Yosua berkata kepada para imam, angkatlah tabut perjanjian, menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Jadi jelas sekali yang paling depan bukannya tentara. Ingat, mereka mau datang masuk ke tanah perjanjian dan Tuhan kasih tahu bahwa tanah perjanjian itu tanah yang banyak musuh-musuh. Mereka akan berperang. Tetapi kita melihat yang paling depan justru bukan tentara. Yang paling depan apa saudara? Para imam yang bawa hadirat Tuhan. Nah, ini satu pelajaran rohani bersama-sama. Yosua mengerti bahwa untuk menikmati janji Tuhan di dalam itu ada satu tantangan peperangan. Tapi peperangan itu bukan secara fisik. Peperangan itu adalah secara rohani. Tantangan itu adalah tantangan spiritual. Kalau dia menang secara spiritual, dia akan menikmati berkat Tuhan. Dalam kehidupan kita saudara, tantangan itu bisa ada. Kesulitan bisa ada. Masalah bisa ada. Tetapi jangan fokus kepada permasalahan kita. Pastikan kita ini hidup di dalam hadirat Tuhan. Pastikan bahwa kita ini hidup di dalam anugerah Tuhan. Sebab tantangan itu bisa dikalahkan oleh karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita yang bekerja. Tuhan janji Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Bagian kita, kuduskanlah diri kita. Angkut perjanjian itu. Para imam di paling depan. Bukan pasukan tentara yang paling depan. Para imam. Satu pelajaran. Pastikan dalam hidup kita ini bahwa apapun yang terjadi, jangan biarkan kita kehilangan rasa damai sejahtera dari Allah. Jangan biarkan kita kehilangan sukacita dari Tuhan. Jangan sampai kita lupa anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena peperangan, pergumulan kita ini bukan sekedar melawan sesuatu yang dilihat dengan jasmani. Tetapi satu peperangan roh, peperangan spiritual. Haleluya. Jadi Yosua menaruh orang-orang yang mengangkat, suku Lewi yang mengangkat tabut perjanjian itu di paling depan. Langsung berhadapan dengan kesulitan, yaitu sungai Yordan. Dan pada waktu itu Alkitab mencatat saudara, di pasal yang sama, pasal 3, bahwa sungai Yordannya itu sedang meluap-luap. Karena apa? Karena itu adalah musim menuai. Banyak hujan, musim menuai sehingga airnya itu melebar keluar. Artinya ini tantangan yang luar biasa. Gambaran satu tantangan yang luar biasa. Tapi para imam itu harus berjalan di depan. Tantangan yang saudara hadapi, pastikan kita menghadapinya dengan damai sejahtera Tuhan. Pastikan kita menghadapinya dengan iman, yaitu dengan firman Tuhan. Pastikan dengan petunjuk Tuhan. Sesuai dengan petunjuk Tuhan, para imam ini berjalan di depan tentara itu. Ayat 7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Ya, sebagai pemimpin senang ya. Dibilang hari ini ya engkau akan kuangkat. Hari ini ya engkau akan kupermuliakan. Hari ini ya namamu akan terkenal. Senang. Hari ini aku membesarkan namamu mulai hari ini di mata seluruh orang Israel.
Kenapa saudara? Bukan supaya Yosua senang-senang. Bukan supaya Yosua, wow, aku very successful man. Aku berhasil. Aku hebat. Bukan saudara. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Supaya, 1, 2, 3. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Kesuksesan dari Yosua bukan sekedar untuk Yosua. Tetapi supaya orang-orang yang bersama Yosua, orang-orang Israel itu menjadi tahu bahwa ternyata Tuhan itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang menyertai Musa, sekarang juga Tuhan yang menyertai Yosua. Musa sudah mati, Tuhan tetap hidup. Tuhan menyertai Yosua. Tuhan menyertai bangsa Israel. Nah, saudara, kalau saudara kita sukses dalam hidup, puji Tuhan. Tapi bukan supaya saudara jadi hebat, jadi bangga. Supaya orang-orang di sekitarmu, keluarga Anda menyadari bahwa engkau disertai Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu yang menolong. Tuhan itu yang memampukan. Haleluya. Jadi setiap kesuksesan kita di dalam kehidupan ini, jangan lupa bawa nama Tuhan. Jangan lupa bawa Tuhan. Kalau saya bilang, wah kamu hebat, Tuhan yang hebat. Wah kamu sukses, Tuhan yang membuat aku sukses. Wah kamu bisa aja, Tuhan yang membuat aku bisa. Haleluya. Karena kesuksesan daripada Yosua dengan tujuan supaya mereka, orang-orang di sekitar Yosua tahu, mengenal bahwa ternyata Tuhan itu Tuhan yang hidup. Yang menyertai Musa, Musa sudah mati, sekarang menyertai Joshua, menyertai umat Tuhan. Manusia bisa mati, Tuhan hidup selama-lamanya. Haleluya. Saudara, siapkan dalam tahun ini saudara, ada hal-hal yang masih lama, masih panjang perjalanan di dalam tahun ini. Masih 10 bulan, hampir 10 bulan kita akan lewati. Saya percaya Tuhan mempersiapkan mujizat-mujizat bagi kita. Gak ada amin? Haleluya. Percaya bahwa Dia yang tahu di depan kita. Dia tahu di depan kita. Dia siapkan mujizat-mujizat. Haleluya. Memasuki, stepping into the promise of God. Menjalani, memasuki perjanjian. Karena Tuhan sudah siapkan hal-hal yang baik di depan kita. Pastikan bahwa by the grace of God kita belajar untuk menanti, menunggu, jangan tergesa-gesa. Ya. Menanti petunjuk Tuhan. Nah kalau sudah ada petunjuk Tuhan, juga jangan ragu-ragu, melangkah dengan iman. Pada waktu Tuhan bilang nanti kalau engkau lihat tabut perjanjian itu berjalan, berangkat, ikuti. Melangkah saudara. Ya. Nah dalam kehidupan kita ada hal-hal yang mungkin saudara harus sekolah, pindah negara, pindah kerja, mau bangun usaha. Kalau ada petunjuk Tuhan, melangkahlah. Walaupun saudara nggak ngerti gimana. Mereka juga nggak ngerti gimana caranya. Pokoknya suruh ikut, langkah. Nanti mujizat menyertai. Haleluya, melangkah. Dan pastikan dalam perjalanan kita juga jaga kehidupan yang kudus. Ambil hal, lakukan apa yang benar. Dan bahkan kalau by the grace of God, kalau Anda tahu mungkin sampai hari ini ada hal-hal yang tidak benar, hari ini juga tinggalkan itu. Ambil sesuatu yang benar. Kalau ada hal-hal yang salah, tinggalkan yang salah itu. Kembali kepada jalan yang benar. Karena esok hari, karena di masa depanmu, Tuhan akan melakukan mujizatnya, keajaibannya. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama saudara. Haleluya. 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 Oh. Kita akan mengambil perjamuan kudus.
Ingat kebaikan Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, saya berdoa kasih karunia Tuhan membuka pengertian kepada brother sister, baik yang berada di sini maupun yang beribadah melalui live streaming online. Ada satu pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Dan bila Anda yang membutuhkan petunjuk dari Tuhan, kiranya ketika dengan iman Anda mengambil perjamuan kudus ini, ada pengertian, ada satu benih pengertian, petunjuk di dalam hatimu. Dan kalau Anda yakin bahwa itu dari Tuhan, mungkin kita tidak mengerti, tetapi bangkit dan ikutilah petunjuk itu. Dan tetap menjaga kehidupan yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan. Saya bilang di hadapan Tuhan menjaga kekudusannya. Karena kalau saudara cuma sekedar jaga kekudusan karena takut pada manusia, manusia tidak selama-lamanya bisa melihat Anda. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, walaupun manusia tidak ada di sekeliling kita, kita akan memilih yang benar. Karena kita tahu Tuhan melihat kita. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Tuhan melihat kita. Pilihlah sesuatu yang benar. Pilihlah hal yang kudus di hadapan Tuhan yang sesuai dengan firman-Nya. Haleluya. Siapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus ini.